Quran surat Ali Imran ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'minu illa limani tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Katakanlah sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah, bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu, atau akan ada orang yang menempelak kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu adalah di tangan Allah. Diberikannya akan dia kepada barang siapa yang dia kehendaki. Dan Allah itu adalah maha luas lagi mengetahui. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Inilah kesan dari fanatik golongan, sebagaimana juga yang selalu kita dengar ucapan orang-orang yang hanya memandang hanya pihak dia yang benar. Apa saja kata Muhammad itu jangan dipercaya. Pendeknya, bagaimana juga bagusnya dan enaknya perkataan mereka, jangan diikuti. Kalau bukan perkataan gurumu sendiri, nanti kamu akan tertarik, sebab orang itu pintar benar bercakap-cakap. Apatah lagi pada orang Yahudi di zaman Rasulullah itu. Mereka masih tetap berkeyakinan bahwa yang berhak menjadi Rasul atau Nabi hanyalah dari Bani Israel. Sebab itu, segala perkataan yang keluar dari mulut orang yang bukan Yahudi jangan dipercaya. Untuk menangkis sikap yang sempit ini, Allah berfirman kepada Rasul-Nya, katakanlah, sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah. Yang menentukan petunjuk ialah Allah sendiri. Dan petunjuk bukanlah monopoli hak kamu saja, bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Artinya, dia bukan hanya khusus untuk orang Yahudi dan Bani Israel. Menurut ahli tafsir Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, sejak pangkal ayat, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu, adalah bersambungan terus dengan perkataan bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Akan tetapi pendirian Yahudi yang demikian sempit dan sombong telah disela di tengahnya dengan peringatan Allah kepada Rasul-Nya. Katakanlah, sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah. Tegasnya, pendeta-pendeta Yahudi melarang pengikut mereka atau kaum mereka mengakui orang yang bukan Yahudi. Telah disela langsung oleh peringatan Allah bahwa petunjuk bukanlah Yahudi yang punya, tetapi Allah yang empunya, dan sama rata bagi sekalian manusia. Kemudian diteruskan lagi pesan pendeta Yahudi kepada pengikutnya. Jangan kamu percaya bahwa akan diberikan kepada kaum Bani Israel. Meskipun Muhammad itu mengakui dirinya sebagai Rasul dan Nabi, kamu jangan mau percaya, sebab yang berhak menjadi Rasul dan Nabi hanyalah Bani Israel. Sebab Bani Israel adalah kaum pilihan Allah untuk menegakkan kemuliaan di dalam alam ini. Atau akan ada orang yang menempelak kamu di sisi Tuhan kamu di akhirat kelak,
Artinya, jangan pula kamu percaya kalau ada orang mengatakan bahwa kalau ajaran-ajaran Muhammad ini tidak diikuti, niscaya di akhirat kelak akan ditempelak Allah karena mendurhakai ajaran Rasulnya. Itu pun jangan kamu percayai. Pendeknya, apapun yang dibicarakan orang, walaupun siapa yang berbicara, kalau dia bukan dari Bani Israel, janganlah diikuti pembicaraannya itu dan jangan dipercayai. Inilah setengah dari nasihat atau pesan dari pemuka-pemuka mereka kepada para pengikut mereka pada waktu itu. Nasihatnya yang pertama atau pangkal dari nasihatnya telah disela dengan firman Allah kepada Rasulnya agar disambut kata yang demikian dengan keterangan bahwa petunjuk yang sejati adalah petunjuk Allah, bukan petunjuk manusia. Kedua, ujung pesan mereka ini telah disuruh sambut lagi oleh Allah kepada Rasulnya. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu adalah di tangan Allah. Diberikannya akan dia kepada barang siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu, karunia ilahi mengangkat manusia menjadi utusannya atau nabinya yang demikian itu adalah karunia Allah sendiri. Diberikannya kepada barang siapa yang dia kehendaki dengan tidak menentukan hanya Bani Israel saja. Karunia Allah yang Allah limpahkan kepada barang siapa yang dia kehendaki itu bukanlah hak khusus bagi satu golongan atau satu bangsa. Sedangkan melahirkan Yahya dari ayah yang tua dan ibu yang mandul, Allah Maha Kuasa. Sedangkan melahirkan Isa Al-Masih hanya dengan perantaraan ibu saja, Allah berkuasa. Bahkan menciptakan Adam langsung dari tanah dengan tidak memakai ayah dan ibu, dia pun berkuasa. Apalah akan sukarnya bagi Allah jika dahulu banyak Rasul atau Nabi dipilihnya dari Bani Israel. Sekarang dipilihnya pula dari Bani Ismail. Kalau hendak mencari asal-usul keturunan, bukankah Israel dan Ismail yang menurunkan dua bangsa besar itu adalah keduanya anak kandung Ibrahim? Ibrahim yang diakui kebenarannya oleh segala pihak, baik Yahudi, Nasrani, maupun orang Arab. Mengapa kehendak Allah akan diberi batas oleh manusia? Mengapa kebenaran yang keluar dari mulut seorang Rasul tidak akan dipedulikan kalau dia bukan dari Bani Israel? Inilah suatu pendirian yang amat salah, sangat berlawanan dengan kehendak Allah yang di ujung ayat ditegaskan, dan Allah itu adalah maha luas, meliputi dan menaungi seluruh hambanya, tidak hanya melebihkan Bani Israel dari Bani Ismail atau penduduk atau bagian bumi dari bagian bumi yang lain, sehingga manusia bukanlah diperhitungkan dari keturunan. Sebab keturunan seluruh manusia itu hanya satu jua, yaitu Adam. Dan semuanya pun dijadikan dari unsur yang satu, yaitu unsur bumi atau tanah. Lagi mengetahui, yaitu diketahuinya kepada siapa dia yang patut menjatuhkan pilihannya yang akan dijadikan Rasul. Sehingga sudah sepatutnya pula Bani Israel atau kaum Yahudi menyelidiki kembali kesalahan mereka. Makanya nubuat dan risalah telah dicabut dari mereka dan digelarkan kepada yang lain. Bukankah di dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka sendiri, sebagaimana Armia, Yas'ia, Daniel, dan Habluk, yang ada catatannya pada mereka sendiri, terdapat beberapa